Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mempelajari SPSS. Nah, seperti tutorial yang sebelumnya, kita masih membahas mengenai seperti apa sih pengolahan data di SPSS. Kali ini kita akan mencoba untuk uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya saya katakan di sini uji normalitas memiliki 3 pendekatan. Yang pertama visual, yaitu menunjukkan ada histogram, Kiki plot, dan juga box plot. Selanjutnya ada uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Ada juga pendekatan skewness dan kurtosis, ini menunjukkan kemencengan atau kemiringan. Selanjutnya pada pendekatan visual sendiri akan berbentuk normal, akan dikatakan normal jika bentuk distribusi seperti lonceng terbalik. Nah, Kiki plotnya akan mengikuti garis diagonal. Selanjutnya untuk uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk, nilai signifikansi ini lebih dari 0,05 akan terbaca sebagai data berdistribusi normal. Sementara untuk signifikannya kurang dari 0,05 maka data dikatakan tidak normal. Selanjutnya untuk pendekatan skewness dan kurtosis, Z skewness-nya sendiri memiliki rumus skewness dibagi dengan SE atau standar error, dan nilai Z kurtosis sama dengan kurtosis dibagi dengan standar error. Nanti data ini akan terbaca normal jika Z yang kita peroleh kurang lebih 1,96 atau artinya berada pada rentang negatif 1,96 sampai positif 1,96. Jadi ini adalah panduan teman-teman dalam menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk itu teman-teman silakan mempersiapkan data yang ingin diolah. Ini adalah data yang saya gunakan dalam uji normalitas yang dilakukan untuk melihat data ketergantungan mahasiswa pada generatif AI. Nah, data ini dilakukan pada 2 kelompok, yaitu kelompok mahasiswa perempuan dan juga mahasiswa laki-laki, dengan untuk melihat tingkat ketergantungan mahasiswa sendiri pada penggunaan generatif AI. Cara yang pertama adalah analyze. Kemudian kita klik dengan deskriptif, explore. Untuk bagian dependent list, kita bisa masukkan total. Dan faktor list kita gunakan gender atau JK. Jangan lupa klik plots, klik histogram, klik normality plots, dan continue. Oke, maka data akan muncul menunjukkan hasilnya. Kita lihat di sini. Kita klik histogram. Nah, ini adalah histogram yang muncul ya teman-teman ya. Histogram ini akan menampilkan yang data perempuan, jenis kelamin perempuan. Di sini dapat terlihat bahwa persebaran data ini rata-rata ada di antara 70 dan 80. Nah, bagaimana cara membacanya? Di pojok kanan atasnya ini sudah lengkap deskripsinya teman-teman. Jadi main di sini rata-ratanya berkisar 74,93. Kemudian standar deviasinya sendiri sebesar 8,077, dan N jumlah responden ini sebesar 59, ya sebanyak 59 dari responden perempuan. Nah, di sini teman-teman lihat bentuk yang dihadirkan untuk histogram jenis kelamin perempuan berbentuk lonceng terbalik. Secara visual dia terlihat persebaran datanya normal karena mengikuti aturan yang tadi kita katakan bahwa normalitas pada histogram itu akan berbentuk lonceng terbalik. Dan ini adalah jenis kelamin laki-laki dengan datanya persebaran data ada di antara 70 dan juga 80 dengan nilai mean sama seperti tadi bisa terbaca di sini, mean 75,47 dan standar deviasi sebesar 7,599 dan jumlah responden adalah 32. Nah, teman-teman di sini bisa terlihat rapi ya untuk histogramnya dengan membentuk lonceng terbalik. Artinya secara visual juga kita bisa melihat bahwa data ini tersebar secara normal. Nah, tidak hanya histogram saja, selanjutnya kita akan melihat yang namanya Kiki plot. Di mana letaknya nanti akan ada di bawah. Ini lengkap sekali ya teman-teman untuk SPSS, dan ini adalah Kiki plot untuk jenis kelamin perempuan. Di sini teman-teman bisa melihat titik-titik persebaran nilai ini. Jika semakin dekat garis diagonal, artinya akan data ini terdistribusi semakinnya normal. Nah, di sini bisa lihat untuk jenis kelamin perempuan.
Di sini dapat lihat persebarannya. Ini mendekati garis standar yang telah ditentukan. Kemudian ini untuk yang jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin laki-laki ini sama teman-teman, persebaran datanya juga mendekati bahkan hampir menempel pada garis diagonal. Artinya data ini terdistribusi secara normal. Nah, ini adalah gambaran dari histogram dan juga Kiki plot. Selanjutnya kita bisa melihat untuk data pada test of normality. Nah, ini dapat terlihat jelas untuk pendekatan Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf-nya. Teman-teman bisa melihat untuk Kolmogorov dan Smirnov dan Sapir-Whorf, kita dapat melihat nilai signifikansi. Signifikansi untuk total perempuan adalah 0,379. Sementara untuk laki-laki 0,988. Seperti yang kita katakan tadi, jika nilai signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan terdistribusi secara normal. Begitu juga untuk Kolmogorov-Smirnovnya bernilai signifikan 0,200 dan laki-laki juga 0,200. Sama ya teman-teman ya, ini artinya juga lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data yang kita gunakan atau olah ini terdistribusi secara normal. Nah, kalau pendekatan tadi sudah, sekarang kita masuk ke pendekatan skewness dan kurtosis. Di sini ada untuk perempuan skewness. Skewnessnya ini bernilai minus 0,284 dengan standar errornya 0,311 dan kurtosisnya sendiri di sini 0,556 dengan standar errornya sebesar 0,613. Nah, seperti yang sudah dikatakan bahwa untuk rumusnya sendiri Z skewness-nya ini sama dengan nilai skewness dibagi dengan standar error, yaitu minus 0,284 dibagi dengan 0,311 menghasilkan nilai negatif 0,91. Sedangkan Z kurtosisnya, kurtosis dibagi dengan standar error dengan nilainya 0,556 dan dibagi 0,613 hasilnya 0,91. Di sini sudah dikatakan bahwa berada pada rentang minus 1,96 sampai plus 1,96. Karena memenuhi syarat, maka dapat dikatakan hasilnya nih terdistribusi secara normal. Nah, mudah sekali teman-teman dengan cara memasukkan rumus. Ini untuk yang perempuan. Nah, bagaimana dengan yang laki-laki? Yang laki-laki ada di bagian bawah. Di bagian bawah ini skewness-nya bisa kita lihat. Ya, skewness laki-laki sebesar negatif 0,043 dengan standar error 0,414 dan kurtosisnya 0 positif 0,128 dengan standar errornya 0,809. Nah, masukkan kembali ke dalam rumus seperti yang dilihat, kita olah dan ini sudah normal. Nah teman-teman, di sini ada kesimpulannya. Uji normalitas dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu histogram dan Kiki plot, uji Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapir-Whorf serta skewness dan kurtosis. Histogram juga menunjukkan pola menyerupai kurva lonceng dan titik Kiki plot mengikuti garis diagonal. Kemudian nilai signifikansi Sapir-Whorf pada kelompok laki-laki sebesar 0,988 dan juga perempuan sebesar 0,379. Artinya lebih dari 0,05. Nilai Kolmogorov dan Smirnov pada kedua kelompok adalah 0,200, lebih dari 0,05. Serta nilai Z skewness dan Z kurtosis pada rentang negatif 1,96 sampai positif 1,96. Kesimpulannya, data ketergantungan penggunaan ChatGPT dalam mengerjakan tugas berdistribusi normal dan memenuhi asumsi untuk analisis statistik parametrik.